Selamat datang di materi ke-7 mata kuliah pemrograman web client. Materi ke-7 ini tentang image. Bagaimana menambahkan image ke dalam dokumen HTML. Cara untuk menambahkan image ke dalam dokumen HTML sendiri sangat sederhana ya. Jadi kita tinggal tambahkan img src image source, kemudian kita masukkan nama filenya, kemudian apabila diperlukan kita tambahkan alt itu berupa teks. Teks ini dipakai apabila browser user itu tidak dapat menampilkan gambar. Jadi kalau ada masalah tertentu sehingga gambar itu tidak ditampilkan, maka di posisi gambar tersebut akan ditampilkan tulisan di alt ini. Contohnya seperti ini. Di sini kita tambahkan sedikit style ya, misalnya di sini ada image, kemudian opacity itu seperti kemarin, transparansinya ya 0 sampai 1 nilainya, 0 tidak kelihatan, 1 kelihatan. Jadi opacity 0,5 itu separuh. Kemudian di sini saya tambahkan sedikit image hover seperti drop down kemarin ya. Image hover itu artinya pada saat kursor diarahkan ke image itu opacity dari gambar tersebut menjadi 1 seperti ini. Mungkin cocok dipakai untuk menampilkan galeri misalnya. Kemudian ada beberapa atribut yang cukup umum dipergunakan, misalnya height dan width itu menentukan tinggi dan lebar gambar. Jadi apabila gambarnya terlalu besar, Anda ingin menampilkan di halaman yang lebih kecil, Anda bisa menentukan tinggi dan lebar gambar tersebut. Itu kalau gambarnya lebih besar ya, tapi kalau ukurannya kecil biasanya tidak ditambahkan height dan width-nya. Jadi tetap pada aslinya kecil karena alasan utamanya apabila Anda tampilkan menggunakan tinggi dan lebar yang lebih besar dari ukuran aslinya, itu ada kemungkinan gambarnya menjadi pecah-pecah, pixelated itu ya. Kemudian ada ismap. Ismap ini untuk menentukan gambar sebagai peta. Kemudian usemap menentukan gambar sebagai peta dari client side. Di sini kita tambahkan sedikit ya. Contohnya misalnya kita bikin galeri ya. Galeri di sini pada umumnya kalau kita bikin galeri itu tidak hanya menampilkan gambar saja, tapi ada sedikit keterangan lah. Bagi yang sudah pernah mempelajari framework, misalnya Bootstrap atau Materialize, itu ada card, ada penggunaan card. Nah itu tampilannya jadi lebih menarik. Misalnya kita punya galeri seperti ini sedikit lebih bagus apabila dibandingkan dengan kita hanya menampilkan gambar saja dan alt. Yang ada deskripsinya, kemudian pada saat user mengarahkan mouse ke atas gambar itu ada efeknya seperti tadi ya. Kalau kita misalnya tambahkan hover, pada saat mouse berada di atas gambar, dia akan ditampilkan dengan transparansi 1. Ini untuk codingnya tidak ada yang baru ya. Untuk CSS-nya ada margin, border, float, kemudian width, kemudian padding, text line, semuanya sama. Cuma di sini seperti tadi ada galeri, di galeri ini ada hovernya. Apabila user mengarahkan kursor pada gambar tertentu, itu bordernya menjadi solid dengan nilai warna seperti ini. Jadi ada efek animasinya sedikit sekali, tapi cukup lebih bagus dibandingkan dengan apabila tidak ada efeknya sama sekali. Dan seperti kemarin juga, apabila Anda ingin mempelajari animasi untuk memperindah tampilan web Anda, saya sarankan Anda mempelajari JavaScript, banyak sekali. Itu bahkan untuk JavaScript kalau diperlukan Anda nggak perlu pelajari ya, sudah ada library-nya. Untuk JavaScript sudah banyak sekali, Anda nanti cari bisa.
Kemudian sebagai tambahan lagi kita bisa memberikan styling misalnya di gambar yang ingin kita tampilkan. Misalnya gambar kita kan, kalau namanya gambar kan bagian pinggirannya kan tajam, itu kotak berbentuk kotak. Nah, ini kita bisa menampilkan misalnya dengan bagian pinggirnya itu agak lebih tumpul, lebih apa ini ya, seperti inilah, rounded. Di sini kita cukup menambahkan border radius. Jadi di sini kita bisa menambahkan radius untuk border dari image kita sesuai selera agar tampilan gambar itu lebih bagus, tidak kotak seperti apa adanya. Seperti ini misalnya 8 pixel atau 10 pixel. Kemudian bisa juga agar tampilannya lebih aneh, bulat, itu kita tambahkan border radius saja 50%, artinya 50% dari nilai total, artinya separuh ya, jadi tampilannya langsung seperti lingkaran. Berikutnya, ini banyak dipergunakan ya untuk sekedar hiasan lah, untuk menampilkan efek 3D. Jadi kalau kita tampilkan gambar itu di bawahnya ada semacam refleksinya mungkin berbeda-beda seperti ini. Kita bisa menambahkan cerminan itu sebelah kiri, sebelah kanan, atau di bawahnya. Biasanya di bawah ya kalau cerminan itu, untuk tampilan yang menarik dengan memanfaatkan opacity ya, seperti ini. Di sini kita bisa menggunakan gradient untuk menampilkan refleksi seperti ini. Hasilnya cukup lumayan lah. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan image itu ada sprite. Jadi bagi yang pernah sedikit mempelajari tentang game ya, khususnya game 2 dimensi, pasti sudah tahu apa yang namanya sprite. Sprite ini adalah sebuah gambar yang terdiri dari gambar-gambar kecil di dalamnya. Jadi seperti ini. Ini mungkin banyak yang sudah tahu lah ini. Jadi ini biasanya dipakai untuk animasi. Selain animasi juga dipakai untuk menghemat ukuran penyimpanan ya. Jadi kalau kita punya gambar kecil-kecil ini dijadikan satu, itu ukurannya kemungkinan besar akan lebih kecil dibandingkan dengan kalau kita punya gambar kecil-kecil ini dalam jumlah banyak. Selain ukuran, itu biasanya dipakai untuk game. Jadi pada saat tertentu yang ditampilkan adalah sprite tertentu pula. Pada saat user misalnya mengklik tombol atau menekan tombol pada keyboard, itu dia akan menjalankan gambar yang berbeda, sehingga misalnya tampilannya gambarnya seperti berjalan. Ini teknik penggambaran yang relatif sederhana ya. Contohnya seperti ini. Sebagai tambahan lain, apabila Anda ingin menggunakan library, daripada Anda mengetik misalnya untuk CSS-nya, selain library JavaScript, library CSS itu juga banyak sekali ya yang bisa dipakai langsung. Jadi kita tinggal, kalau kita pakai library seperti ini, kita tinggal langsung memanggil fungsinya aja, kemudian sudah jadi. Ini di sini ada banyak sekali kalau Anda cari. Misalnya di sini ada CSS One tongkat sihir itu ya. Kemudian water.css. Kemudian ada juga resin CSS, kemudian atomize dan sebagainya. Itu banyak sekali. Silakan dipergunakan kalau diperlukan. Kalau Anda ingin yang lebih lengkap lagi, tentu saja Anda pakai framework yang sudah jadi, misalnya Bootstrap dan sebagainya, Materialize, Google Material Design Lite dari Google dan sebagainya. Contoh-contohnya seperti ini. Mungkin cukup sekian untuk materi ke-7. Untuk tugas silakan lihat di ELA. Sekian dan terima kasih.